Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Gereja Kristen Jawa Dirja Adipala mengucapkan selamat hari Minggu dan berjumpa dalam persekutuan dengan Kristus. Selanjutnya izinkanlah kami sampaikan warta jemaat Minggu tanggal 25 Juli 2021 sebagai berikut. Yang pertama, bacaan Alkitab sepekan dapat Bapak Ibu baca di warta jemaat yang dibagikan. Yang kedua, pelaksanaan ibadah dan penundaan jadwal perjamuan kudus. Mendasari surat edaran Menteri Agama nomor 13 tahun 2021 tentang pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan instruksi Bupati Cilacap nomor 16 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pencegahan COVID-19 di wilayah Kabupaten Cilacap, maka Majelis GKJ Adirja Adipala melalui rapat terbatas tanggal 25 Juni 2021 memutuskan yang pertama, jemaat dihimbau untuk beribadah di rumah masing-masing, baik di Induk, Pantan Penggalang, Pantan Maos, Pantan Karangwangkal sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Yang kedua, untuk pelaksanaan pelayanan perjamuan kudus baik di Induk maupun Pepantan yang semula tanggal 4 Juli 2021 dan 11 Juli 2021 ditunda pelaksanaannya dan akan dijadwal ulang. Yang ketiga, jemaat dihimbau untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Yang ketiga, peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan. Majelis GKJ Adirja Adipala akan melayankan peneguhan dan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di GKJ Adirja Adipala bagi saudara yang terkasih Eko Noviantoro, putra Bapak Suripto dan Ibu Siti Fatona, Wirobrajan Yogyakarta, dengan saudari yang terkasih Devi Endah Novita Sari, putri Bapak Walgio dan Ibu Esther Suprihantina Adipala. Untuk itu, mohon perhatian, dukungan, dan doa segenap jemaat. Yang keempat, berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga yang terkasih yang pertama, Bapak Bejo Utomo, Ayahanda Bapak Pendeta Sri Setyo Utomo SSI di Batu Retno Wonogiri pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia bagian Barat, dan telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia bagian Barat di Batu Retno Wonogiri. Yang kedua, yang terkasih Bapak Kasiryadi di Sambrani Kecamatan Sampang pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, dan telah dimakamkan pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat di Brani Kecamatan Sampang. Yang ketiga, yang terkasih Ibu Rusmina, putri Mbah Marto Tenoyo almarhum,
di Kerobokan Semarang pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia bagian Barat, dan telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 di Wisma Lerem Gendani, Adiraja. Kiranya semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ketabahan, dan penghiburan. Yang kelima, informasi persembahan yang masuk tanggal 18 Juli 2021 dapat Bapak Ibu baca di Warta Jemaat yang dibagikan. Demikian Warta Jemaat Minggu tanggal 25 Juli 2021. Selamat beribadah, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, sembari merasakan daya ilahi yang senantiasa diberikan pada kita. Hingga saat ini kita masih dimampukan Tuhan berhimpun, meski dalam ruang, jarak, dan waktu yang berbeda. Mari kita memasuki ibadah minggu ini dengan berdiri dan bermazmur melalui Mazmur 14. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat. Apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel, apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersukacita. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah kita menyanyikan melalui kidung jemaat 4 bait 1 dan 4. Hai mari sembah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi,
yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita membangun peribadatan, menghayati perjumpaan kita kepada Tuhan, mari kita renungkan kasih Tuhan yang dinyatakan melalui Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 dan 35 yang demikian. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ibu bapak serta saudara-saudara yang terkasih, ketika kita merenungkan kasih dan perintah kasih Tuhan, mari kita akui di hadapan Tuhan kita sering kali melakukan pelanggaran terhadap kasih Tuhan. Dan di hadapan Tuhan kita sering berlaku dosa karena kita belum mampu menjalani kasih Tuhan itu. Dan mari kita ungkapkan pengakuan kita di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, di hadapan Tuhan kami harus mengakui secara jujur bahwa perintah kasih yang Tuhan nyatakan dan Tuhan perintahkan kepada kami belum sepenuhnya mampu kami jalani. Karena sering kali ya Tuhan, kami hanya mengikut kebenaran kami belaka, cenderung senantiasa mengedepankan keakuan kami, dan kami melakukan pelanggaran dan dosa di hadapan Tuhan, baik melalui tutur kata ataupun sikap hidup kami yang justru bertolak belakang dengan kasih yang Tuhan nyatakan. Ampunilah kami ya Tuhan akan pelanggaran dan dosa kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya Kristus, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Ya Kristus, pulihkanlah kami seturut dengan rahmat Tuhan. Amin. Mari kita menyerahkan diri kita melalui nyanyian Kidung Jemaat 39, bait yang pertama dan kedua, Ku diberi belas kasihan. Ku
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan yang telah diperdamaikan dan diampuninya, kini terimalah berita anugerahnya yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30 yang demikian sabdanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 282. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan sabda Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan, memohon kiranya Tuhan bersabda kepada kita, dan kita memohon kiranya Roh Kudus berkarya atas diri kita hingga kita dimampukan untuk mampu mendengar sabda Tuhan dengan baik dan benar. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas genap rahmat yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sabdamu. Oleh sebab itu, bersabdalah kepada kami, dan biarkanlah Roh Kudus bekerja atas diri kami, membuka nalar budi kami, supaya kami, Tuhan mampukan untuk mendengar sabdamu. Amin. Ibu bapak serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sabda Tuhan hari ini
terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Mereka ketakutan. Mereka ketakutanlah. Saya ulang. Maka ketakutanlah mereka.
Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka pun mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan tekun dan setia mendengarkan sabda Tuhan, memelihara sabda Tuhan, dan mewujud nyatakan sabda Tuhan di dalam laku kesehariannya. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, judul khotbah pada minggu ini diberi judul Beriman di Tengah Badai. Beriman di tengah badai. Dan mengawali khotbah pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu melihat kenyataan tentang hidup pada saat ini. Hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berlalu. Bahkan cenderung mengalami peningkatan. Belum lagi Bapak Ibu, mungkin di tahun yang lalu, di tahun 2020, kita hanya mendengar orang yang terpapar adalah orang yang jauh, orang yang mungkin belum kita kenal. Tetapi realita hari ini Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, COVID-19 ada di dekat kita, ada di tengah-tengah kita, bahkan orang-orang yang terpapar bukan lagi orang yang tidak kita kenal, tetapi justru sangat mungkin dan nyata bahwa orang-orang itu adalah orang-orang terdekat kita. Orang-orang yang menjadi bagian dari hidup kita. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghambat laju paparan COVID-19 juga menjadi kesulitan tersendiri. Ruang dan gerak terbatasi, aktivitas terbatasi, dan yang lain juga terbatasi. Ini yang kemudian semakin membuat kehidupan yang kita jalani terasa berat dan sulit. Banyak saudara-saudara kita yang harus terdampak. Bukan hanya terpapar, tetapi terdampak dalam kehidupannya, baik perekonomian ataupun usaha-usaha yang dilakukan. Bukan hanya yang mereka kehilangan pekerjaan karena PHK, tetapi usaha-usaha yang mereka jalani dan mereka rintis seringkali harus terhenti karena dampak dari pandemi COVID-19. Dan di tengah-tengah kesulitan yang kita alami Bapak Ibu, kesesakan yang kita alami bersama, seringkali
kita merasakan badai kehidupan yang nyata. Kesulitan itu kemudian memunculkan kecemasan. Kesulitan itu kemudian memunculkan ketakutan. Oleh sebab itu mari saat ini kita belajar dari sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang tadi kita baca, kita dengar bersama. Adalah sebuah kisah ketika Yesus bersama para murid mengalami kesulitan. Pada berikut yang pertama, jelas para murid diperhadapkan dengan kesulitan ketika Yesus mencobai para murid untuk memberi mereka makan. Para murid sadar bahwa apa yang dimiliki, yang ada pada para murid tidak akan pernah mencukupi. Bahkan ketika Andreas menemukan seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan, Andreas pun pesimis bahwa apa yang dilihat, yang ada, tidak akan pernah mencukupi itu semua. Inilah kesulitan yang dihadapi oleh para murid. Belum lagi bagaimana para murid mengalami ketakutan dan kecemasan ketika mereka melakukan penyeberangan hendak menuju Kapernaum di tengah-tengah danau yang mereka lewati. Badai kemudian mendera laju perahu mereka. Di tengah-tengah ketakutan karena badai yang mengguncang perahu yang mereka tumpangi, mereka melihat Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Mereka tidak menyangka bahwa itu Tuhan Yesus, sehingga ketika mereka melihat Tuhan Yesus menghampiri mereka dengan berjalan di atas air, ketakutan mereka tidak berkurang, justru mereka menjadi lebih takut. Tetapi hari ini kita belajar bersama, ternyata ada Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus yang berkuasa mengatasi segenap kesulitan yang dihadapi para murid. Tuhan Yesus yang berkuasa melepaskan para murid dari maut badai yang mengguncang perahu mereka. Ibu bapak serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari teks Injil Yohanes ini ada beberapa hal yang boleh kita petik sebagai pembelajaran kita. Yang pertama, ketika kita menjalani hidup dan kehidupan, seringkali hal-hal yang menyulitkan itu nyata di hadapan kita, ada di dalam kehidupan kita. Pergumulan-pergumulan yang berat seringkali kemudian datang silih berganti. Harus kita tanggung. Dan ketika beban pergumulan itu menghimpit kita, seringkali kemudian kita merasakan badai yang mengguncang hidup dan kehidupan kita. Kecemasan, ketakutan,
ketidakpercayaan diri seringkali kemudian membelenggu kita. Realita itu mari kita percayakan kepada Tuhan. Mari kita meyakini, meski kita menjalani hidup di tengah-tengah kenyataan yang sulit, ada Tuhan yang setia. Ada Tuhan yang senantiasa bekerja atas diri kita. Bukan hanya menolong, tetapi menguatkan dan memampukan kita. Dan memberikan perlindungan kepada kita. Yang kedua, menghadapi kesulitan, beban pergumulan, bahkan titik kritis, mari kita meyakini tangan kasih Tuhan senantiasa bekerja atas diri kita. Supaya dengan keyakinan itu Bapak Ibu, kita boleh merasakan daya ilahi yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang ketiga, mari kita meyakini bahwa Tuhan akan menolong kita. Bahwa ketika kita setia meyakini, damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan kita. Seperti para murid melihat kuasa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Baik ketika Tuhan berkarya atas 5.000 orang laki-laki, atas badai yang mengguncang perahu para murid. Dan terakhir, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin saat ini masih ada bagian dari diri kita yang harus menjalani isolasi mandiri akibat paparan COVID-19. Jangan patah semangat, tetaplah semangat dan tetaplah yakin. Di balik kesulitan yang kita alami, di balik derita yang harus kita rasakan, ada tangan kuasa Tuhan yang bekerja. Dan mari Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar dari keteladanan Yesus. Meski hanya hal kecil yang mampu kita wujud nyatakan, akan mampu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan berkat bagi kehidupan. Tetap semangat menjalani hidup yang berat, tetap bersandar pada kasih Tuhan. Mari kita senantiasa mengimani bahwa Yesus ada di tengah-tengah badai kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Dan mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas pewartaan sabda Tuhan. Sabdamu betul-betul menjadi teguran bagi kami. Ketika kami berhadapan dengan kesulitan, seringkali ketakutan, kecemasan membelenggu kami. Sehingga kami sering melupakan ada Tuhan di tengah-tengah kami. Ada Tuhan yang setia menolong kami. Oleh sebab itu ya Tuhan,
Mampukan kami senantiasa meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang setia, bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa bekerja di dalam hidup dan kehidupan kami, bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menopang, meneguhkan, dan menguatkan kami. Hari ini ya Tuhan, sungguh kami merasakan keprihatinan. Keprihatinan karena pandemi COVID-19 yang masih menjadi belenggu atas kehidupan kami, masih ada di tengah-tengah kami. Beberapa saudara kami harus menjalani perawatan karena terpapar COVID-19. Kami merasakan derita saudara-saudara kami, baik yang menjalani isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing, ataupun yang harus menjalani perawatan di rumah sakit. Tetapi kami meyakini bahwa belas kasih Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan kepada saudara-saudara kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami secara khusus menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Keluarga Bapak Rubet yang semuanya menderita sakit. Keluarga Diaken Supriyatno, keluarga Bapak Riyatno yang juga mengalami sakit. Kami juga menyerahkan keluarga Ibu Tarti, di mana Ibu Tarti dan Mbak Tri juga merasakan derita karena sakitnya. Kami memohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah belas kasih Tuhan nyatakan kepada saudara-saudara kami, supaya di balik derita yang mereka rasakan karena sakit itu, saudara-saudara kami pulih merasakan tangan kasih Tuhan yang menolong. Berikanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kami, baik melalui obat-obat yang diminum, perawatan medis, ataupun cinta kasih keluarga. Supaya dengan berkat Tuhan, saudara-saudara kami pulih merasakan kesembuhan. Demikian pula bagi saudara-saudara kami yang saat ini pada fase pemulihan. Bapak Wartoyo, Bapak Poniti, Ibu Susanto dan Ibu Tarso, saudara kami Heri Setiawan dan saudara kami Kristi yang pada fase pemulihan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan memulihkan kesehatan saudara-saudara kami. Demikian pula ya Tuhan, kami menyerahkan keluarga-keluarga yang saat ini masih dalam suasana duka, karena Tuhan memanggil bagian dari orang-orang yang dikasihi. Kami menyerahkan keluarga mendiang Bapak Kasir Riyati yang harus terpisah dengan mendiang Bapak Kasir Riyati karena Tuhan telah memanggil pulang. Kami menyerahkan pula keluarga Bapak Jaman Bunton, di mana salah satu menantu harus berpisah karena Tuhan memanggil.
Demikian pula keluarga besar Mbah Marto Tenoyo yang juga kehilangan bagian dari orang yang dikasihi, karena Tuhan telah memanggil pulang Ibu Rusmina. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ini ke dalam penghiburan Tuhan, ke dalam kekuatan Tuhan, dan ke dalam rahmat Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang lain, yang karena keterbatasan kami tidak tahu. Ada saudara-saudara kami yang sakit, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tahu segalanya. Kami menyerahkan orang tua kami yang karena sakit yang telah lama diderita, ataupun karena usia yang telah lanjut, sehingga harus menjalani kehidupan dalam kelemahan fisik. Berikanlah kekuatan supaya dengan kasih Tuhan orang tua kami tetap menanggung pengharapan kepada kesempurnaan keselamatan pemberian. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami beban pergumulan, entah karena dampak dari pandemi ataupun pergumulan yang lain. Kami serahkan ke dalam hikmat dan kemampuan Tuhan. Kami juga menyerahkan keluarga-keluarga kami. Kami selaku orang tua, berikanlah hikmat-Mu supaya kami mampu menjalankan peran sebagai orang tua yang bukan hanya memberikan didikan dan pengajaran, tetapi terlebih menghadirkan keteladanan Kristus bagi keluarga kami. Anak-anak kami sekalian ya Tuhan, baik anak-anak kami yang masih di bangku pendidikan, yang sudah menyelesaikan pendidikan dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, anak-anak kami yang sudah Tuhan berikan pekerjaan, anak-anak kami yang berupaya menemukan penolong sepadan pemberian Tuhan, ataupun anak-anak kami yang mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan keluarga. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam campur tangan Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan anak kami Devi dan anak kami Vian yang hendak menyerahkan diri di dalam peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan. Biarlah semuanya itu Tuhan yang berkarya. Kami juga menyerahkan jemaat Tuhan di GKJ Adireja Adipawa. Di tengah-tengah kami menghayati rahmat dan berkat Tuhan. 100 tahun perjalanan gereja Tuhan di tempat ini sebagai gereja dewasa. Biarlah mampu senantiasa mewujud nyatakan kepedulian di tengah-tengah pandemi bangsa ini. Majelis gereja, komisi tim ataupun panitia, berikanlah hikmat-Mu supaya mampu menjalankan tugas dan fungsi. Rencana-rencana gerejawi yang hendak kami jalani sepenuhnya ya Tuhan, kami serahkan di dalam berkat Tuhan. Negara kami yang tercinta juga kami percayakan kepada campur tangan Tuhan. Mampukan negara ini untuk melewati pandemi COVID-19 dalam rahmat dan anugerah Tuhan. Berikanlah kemampuan kepada para pemimpin bangsa kami untuk menjalankan tugas dan fungsi di balik kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Kami juga menyerahkan para medis, anggota TNI dan Polri, tim gugus COVID ke dalam kekuatan, kemampuan, hikmat,
dan perlindungan Tuhan sendiri. Inilah ya Tuhan seruan syukur dan permohonan kami, yang semuanya itu kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat hidup dan kehidupan kami. Amin. Mari kita nyatakan syukur kita melalui nyanyian Kidung Jemaat 287B, bait yang pertama dan bait yang kedua. Sekarang beri syukur. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita resapi rahmat dan berkat Tuhan yang mengutus kita di dalam kancah kehidupan dunia, dengan bersama menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 406, bait yang pertama dan kedua. Ya Tuhan, bimbing aku. Bersama
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara senantiasa. Amin.